أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mulianya manusia karena mereka berdosa dan kemudian bertaubat. Camkan itu baik-baik. Mulianya manusia karena mereka berdosa, namun kemudian mereka tinggalkan dosa itu dan bertaubat. Terlaknatnya iblis karena dia berdosa, kemudian continue di atas dosa itu. Tinggal pilih, mau yang mana? Mau jalan Nabi Adam atau mau jalan syaitan? Pilihan ada di depan kita. Review maksiat kita yang kita belum bertaubat kepada Allah. Mau meniru Nabi Adam atau mau meniru syaitan? Pilihan di tangan kita. Kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih. Kalau ingin pulang kampung, masuk istana-istana di kampung kita, tiru Nabi Adam. Berhentilah dari dosa-dosa itu, beristighfarlah kepada Allah, tinggalkan dosa tersebut, sesali masa lalu kita yang suram, dan bertekadlah untuk tidak akan lagi melakukannya. Tekad untuk tidak lagi akan melakukannya. Soal terjerumus lagi nanti itu urusan lain. Yang penting kita punya tekad untuk tidak lagi melakukan. Kalau sudah ada 3 itu, kita telah bertaubat. Dan taubat kita pasti diterima oleh Allah. Karena Allah tidak akan ingkar janji. Sesali masa lalu, tinggalkan, bertekad untuk tidak lagi melakukannya. Kalau ingin pulang kampung. Kalau ingin pulang kampung ke surga. Karena pulang kampungnya 2 nanti. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Pulang kampung juga. Tapi pulang kampung yang kita inginkan dalam bahasan kita adalah pulang kampung ke surga. Sebelum turun, Nabi Adam telah bertaubat kepada Allah. Lalu dia berkatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ucapan Nabi Adam yang hendaknya kita selalu ulang-ulang. Selalu kita ulang-ulang. Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami dengan perbuatan maksiat. Kami pernah mengisi waktu umur kami dengan perbuatan maksiat yang Kau larang, ya Rabb. Kami berdusta. Kami menipu. Kami membuka aurat. Kami pernah terjerumus ke tangkal dan jimat. Kami pernah mengkeramatkan sesuatu selain Engkau. Menyembahkan, mempersembahkan sesajian kepada selain Engkau, ya Rabb. Kami zolimi diri kami dengan perbuatan riba, perbuatan zina, perbuatan ghibah, perbuatan namimah. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak ampuni kami, ya Rabb, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ucapan ini harus kita ucapkan selalu. Ucapan ayah kita Adam. Dengan ucapan itu Allah ampuni dia. Dan akan ia kembalikan Nabi kita, Nabi Adam itu ke kampung halamannya yang sebenarnya itu surga. Andai kita rajin mengucapkan kalimat ini. Dan kita benar-benar hayati kalimat ini. Dan kita benar-benar komitmen dengan kandungan kalimat ini. Kita akan kembali ke kampung halaman ayah kita Adam. Yang sebenarnya itu surga Allah. Kita akan ke sana. Allah berjanji bagi orang-orang yang bertaubat dari dosa dan kesalahan,
dan serius di dalam taubatnya, kemudian beriman dan beramal saleh, Allah berjanji Allah akan masukkan ke surga itu. Surga tempat di mana Nabi Adam pernah ada di sana. Ayah kita Adam pernah ada di sana. Saudaraku, saudariku, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Dengan maksiat itu kita menzolimi diri kita sendiri. Yang akan hancur dan binasa dengan maksiat kita adalah kita, bukan orang lain. Yang akan celaka dan binasa dengan dosa kita adalah kita. Kita yang akan binasa, kita yang akan sengsara, kita yang tidak akan bahagia, dan kita yang akan menderita dengan dosa dan maksiat itu, bukan orang lain. Maka orang yang berbuat maksiat, dia menzolimi dirinya. Apapun jenis maksiat itu. Dan semua kita, tidak ada yang lepas dari dosa dan maksiat. Tidak ada yang lepas dari dosa dan maksiat. Semua kita pernah mengukir sejarah gelap dalam hidup. Siapapun orangnya. Tidak ada orang yang hidup ini di permukaan bumi sekarang ini catatan hidupnya bersih tanpa dosa. Enggak ada. Tidak ada. Pilihan di depan kita ada dua, meniru Nabi Adam atau meniru syaitan. Maka ucapkan kalimat itu selalu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzolimi diri-diri kami dengan perbuatan maksiat. Engkau tahu, walau istri kami tidak tahu. Engkau tahu walau suami kami tidak tahu. Engkau tahu walau tetangga dan anak kami tidak tahu. Engkau tahu walaupun orang-orang yang dekat dengan kami tidak pernah tahu. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami minta ampun kepadamu sekarang. Kalau engkau tidak ampuni kami dan engkau tidak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti menjadi orang-orang yang merugi untuk selama-lamanya. Itu perkataan ayah kita Adam yang diterima oleh Allah, diampuni dosanya. Kemudian tetap saja akibat dari perbuatan dosa itu adalah penderitaan. Nabi Adam kemudian diturunkan ke negeri yang penuh dengan penderitaan. Dunia ini tempat perantauan yang penuh dengan penderitaan. Jangan pernah mau tinggal di dunia. Jangan pernah mau menjadi anak-anak dunia. Tidak ada kebaikan apapun yang ada di dunia ini kalau dibandingkan dengan kebaikan yang ada di surga. Tidak ada kenikmatan apapun di permukaan bumi ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah, kampung halaman kita yang sebenarnya. Bangun istana kita di sana. Jangan bangun di sini. Jangan bangun istana kita di Rawamangun. Jangan bangun istana kita di Blok M. Jangan bangun istana kita di Pondok Gede. Jangan bangun istana kita. Bangun istana kita di sana. Di sana kita harus membangun istana. Istana yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Negeri ini negeri yang penuh dengan penderitaan. Allah turunkan Nabi Adam ke surga agar Nabi Adam merasakan penderitaan dosa dan maksiat. Maka jangan betah tinggal di dunia. Demi Allah, kalau ada cara untuk mengakhiri hidup dan itu diridhoi oleh Allah, kita akan tempuh. Karena sudah lelahnya kita hidup di dunia ini. Sudah capeknya kita hidup di dunia ini. Sulitnya kita untuk mempertahankan keimanan kita di permukaan bumi ini. Di tengah saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang melanggar aturan-aturan Allah. Melanggar syariat-syariat Allah. Kita nasihati mereka, mereka balik benci kepada kita. Kita ajak mereka ke surga. Mereka katakan kita mengajak mereka ke neraka. Kita mengajak mereka untuk patuh dan taat kepada Rasul tercinta. Mereka katakan bahwa kita benci kepada kiai dan para ulama.
capek kita sudah tinggal di dunia ini. Tapi tidak ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridhoi Allah. Kalau seandainya ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridhoi Allah, akan kita tempuh. Karena kita sudah lelah hidup di negeri persinggahan ini. Kita sudah lelah hidup di negeri perantauan ini. Kita mau pulang. Mau pulang, tapi tidak ada cara untuk pulang. Kita wajib antri menunggu malaikat maut datang menjemput. Hati kita sudah tidak lagi untuk di dunia ini. Hati kita tidak mau lagi tinggal di dunia ini sebenarnya. Tapi tidak ada cara untuk meninggalkan negeri perantauan. Kita harus ikhlas menghadapi takdir Allah, kapan kita akan menerima antrian itu. Negeri ini syarat dengan ujian. Negeri ini syarat dengan fitnah. Yang tidak ada fitnah itu kampung halaman kita. Maka rajin-rajinlah sholat. Dan dalam sholat itu ingat kampung halaman kita yang sebenarnya. Rajin-rajinlah sedekah. Dalam sedekah itu ingat kampung halaman kita yang sesungguhnya. Rajin-rajinlah memperhatikan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dan dalam memperhatikan mereka itu ingat kampung halaman kita. Karena itu yang akan mampu mengembalikan kita kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya. Ingatlah kajian-kajian tauhid, jauhi syirik, supaya kita bisa kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, tetapkan hati kami di atas agamamu, agar kami wafat, kami berada di atas agamamu yang lurus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.